Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas 8. Pada video kali ini kita akan melanjutkan video pertemuan kemarin di bab 5 tentang Sumpah Pemuda dalam Bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum memulai pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. Nomor 2, arti dan makna Sumpah Pemuda dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober tahun 1928 bukan hanya menggerakkan para pemuda untuk meraih kemerdekaan, akan tetapi juga mempertegas jati diri bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Sumpah Pemuda telah menjadi jiwa dan semangat yang terus terpatri dalam hati sanubari para pemuda. Suatu semangat yang dibangun atas dasar kesamaan nasib dan cita-cita, yang kemudian dibungkus dengan komitmen untuk senasib sepenanggungan sebagai satu bangsa, satu tanah air, yang pertama-tama ditandai dengan disepakatinya bahasa universal antar bangsa, yaitu bahasa Indonesia. Semangat Sumpah Pemuda ini mencapai puncaknya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Ketika itu, Presiden atau Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Sejak saat itu, bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai etnis, agama, golongan, menjadi bangsa yang merdeka dan bersatu. Kemerdekaan itu memberikan kesempatan bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sumpah Pemuda ini harus tetap ada setelah kemerdekaan bangsa Indonesia itu diraih. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia akan hancur apabila bangsa Indonesia tidak lagi memiliki semangat bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu, yaitu Indonesia. Adapun rumusan Sumpah Pemuda ditulis oleh Muhammad Yamin pada selembar kertas ketika Mr. Sunario sebagai utusan kepanduan tengah berpidato pada sesi terakhir Kongres. Kongres Pemuda kedua. Sumpah tersebut awalnya dibacakan oleh Sugondo dan kemudian diperjelas secara panjang lebar oleh Muhammad Yamin. Adapun isi dari Sumpah Pemuda hasil Kongres kedua sebagai berikut. Yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Itu isi dari Sumpah Pemuda, hasil dari Kongres Pemuda kedua yang dilaksanakan oleh seluruh organisasi kepemudaan di seluruh Indonesia. Kemudian nilai-nilai semangat Sumpah Pemuda. Yang pertama, A. Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah Indonesia. Tanah Indonesia sangat indah dan kaya. Bangsa lain menyebut Indonesia sebagai Zamrud Khatulistiwa. Mengapa disebut demikian? Karena wilayah kita itu dilintasi oleh garis Khatulistiwa. Sebagai warga negara, kita sepatutnya bangga terhadap tanah air Indonesia. Kita hidup di negeri yang sangat indah. Bangsa lain yang hidup di tanah yang kering dan gersang pun rindu akan tanah airnya. Janganlah kita rindu dan cinta tanah air karena kita berada di negara orang lain. Kita bangun kecintaan dan kebanggaan terhadap tanah air di Indonesia sekarang ini dengan aksi nyata seperti menjaga dan memperhatikan lingkungan sekitar kita. Jangan membuang sampah sembarangan, jangan memotong pohon-pohon di hutan. Itu salah satu untuk melestarikan apa yang ada di Indonesia atau kekayaan alam yang ada di Indonesia.
Kemudian yang B, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Pengakuan kita sebagai bangsa Indonesia merupakan bentuk dari kebangsaan. Paham kebangsaan disebut juga kesadaran berbangsa. Rasa kebangsaan Indonesia tumbuh dari sejarah panjang bangsa. Berawal dari hasrat ingin bersatu penduduk yang mempunyai latar belakang yang sangat majemuk atau berbeda-beda atau banyak, kemudian berkembang menjadi keyakinan untuk menjadi satu bangsa yang akhirnya dideklarasikan oleh sejumlah pemuda pada Kongres Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928. Ya, kita tahu bahwa awal dulu terbentuknya organisasi itu adalah Budi Utomo, di mana organisasi Budi Utomo ini cikal bakal untuk menumbuhkan pemuda-pemuda di daerah lainnya yang mendirikan organisasi yang kepemudaan di daerahnya. Nah, akan tetapi perjuangan kemerdekaan para pemuda di daerah itu belum menyatu, masih bersifat kedaerahan. Misalnya kalau pemuda di Jawa hanya memikirkan Pulau Jawa saja, di Kalimantan hanya memikirkan Kalimantan, di Sumatera pun begitu, di Maluku dan di Irian Jaya juga seperti itu. Nah, itu belum ada menyatu merekanya. Kemudian diadakanlah Kongres Pemuda II, ya, di mana pada tanggal 28 Oktober seluruh organisasi kepemudaan yang ada di Indonesia, yang di daerah-daerah itu berkumpul dan mendeklarasikan Sumpah Pemuda yang isinya 3 tadi. Nah, kita sebagai generasi penerus mempunyai kewajiban untuk melestarikannya. Pelestarian rasa kebangsaan Indonesia merupakan salah satu usaha untuk tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bangsa, kita tetap harus optimis karena masih banyak potensi dari bangsa ini yang dapat dikembangkan demi tetap terpeliharanya rasa kebangsaan dan dapat dijadikan pijakan untuk usaha-usaha memelihara dan meningkatkan rasa kebangsaan Indonesia itu sendiri. Kemudian yang C, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ya, Sumpah Pemuda menegaskan bahwa bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat menentukan dalam perkembangan kehidupan bangsa Indonesia. Dalam masa perjuangan kemerdekaan, bahasa Indonesia berhasil menjadi alat komunikasi untuk membangkitkan dan menggalang semangat kebangsaan dan semangat perjuangan yang mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan. Kenyataan sejarah itu berarti kita bahwa bangsa Indonesia sebagai bahasa persatuan telah berfungsi secara efektif sebagai alat komunikasi antar suku, antar daerah, dan antar budaya. Bahasa Indonesia ini juga telah ditetapkan sebagai bahasa negara. Bahasa Indonesia menjadi alat komunikasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahasa Indonesia itu tidak hanya digunakan sebagai bahasa resmi dalam penyelenggaraan kehidupan negara dan pemerintahan, akan tetapi juga sebagai bahasa pengantar pada jenis dan jenjang pendidikan, sebagai bahasa perhubungan nasional, yang terutama dalam kaitannya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan nasional sebagai sarana pembinaan dan pengembangan kebudayaan nasional. Nah, kedudukan bahasa Indonesia ini sebagai bahasa persatuan dan bahasa negara masih harus terus dimantapkan. Ya, tentunya kalian semua harus terampil atau sudah terampil berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar. Hanya seringkali seorang siswa tidak menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Penggunaan bahasa Indonesia dengan baik dan benar mempertegas jati diri kita sebagai bangsa Indonesia. Ya, kebanyakan sekarang bahasa Indonesia itu pelintir-pelintir ya. Jadi dibuat-buat, tidak dengan kosakata yang baik dan benar. Itu jangan dicontoh ya. Bahasa gaul kalau menurut kalian sekarang ini. Jadi kalau dulu bahasa untuk perjuangan itu masih bahasa daerah, orang Jawa ngomong bahasa Jawa, orang Sumatera juga ngomongnya Sumatera, orang Kalimantan juga Kalimantan. Nah, itu komunikasi jadi tidak nyambung. Nah, ditetapkannya bahasa Indonesia ini agar komunikasi dalam memperjuangkan kemerdekaan itu bisa tersambung dan terhubung dan mengerti dan paham orang-orang yang di beda daerah tersebut.
Nah, tetapi sekarang bahasa daerah, bahasa Indonesia juga sudah dibuat-buat seperti bahasa gaul dan lain sebagainya. Itu jangan sampai, tetap mempertahankan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam pengucapannya. Baiklah, sekian video pada hari ini. Marilah kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Bapak Hiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.